Pikir untuk memperkuat dirinya, bukan memperkuat partai PDIP kan, dengan mendalilkan bahwa perpanjang masa jabatan akhirnya berujung pada politik dinasti. Kan itu lihat bahwa dia memang secara psikologi hanya ingin membesarkan keluarganya, atau lebih kecil, lebih dari sudut pandang politik dinasti itu. Sementara PDIP berpikir bahwa Jokowi harusnya membesarkan partai. Jadi itu sebetulnya impact dari ketiadaan pengetahuan tentang karakter dasar seseorang. Tapi kalau soal tertipu, saya pikir bukan hanya PDIP ya yang merasa tertipu oleh Pak Jokowi. Banyak sekali rakyat, tokoh yang tadinya menjadi pemuja Jokowi itu juga merasa sekarang ini tertipu oleh wajah Jokowi yang terkesan sederhana, deso gitu. Tapi ternyata dia itu punya wajah lain yang baru disadari belakangan bahwa dia ini ternyata di balik wajahnya yang deso tadi juga dia seorang yang tiran, yang ini kita lebih baik meminjam bahasa Bahlil ya, yang disebut sebagai Raja Jawa yang bengis. Ya, boleh kita pakai perumpamaan apa namanya itu, two faces of Janus itu, dua wajah Dewa Janus, yang satu yang muram, yang satu yang ceria, yang satu yang baik, yang satu yang buruk, yang satu yang cemerlang, yang satu yang menyimpan dendam. Jadi hal-hal semacam itu bahkan sudah bisa kita pastikan sebagai dua sisi dari kehidupan manusia, siapapun dia itu. Apalagi kalau kita minta untuk memimpin, kan mesti terang benderang sisi mana yang akan dia pakai ketika memimpin, sisi mana yang akan dia pakai ketika dia berupaya untuk punya ambisi. Jadi simple sebetulnya, kalau ada oposisi, maka oposisi bisa menahan ambisi seseorang tuh. Nah, masalahnya selama Pak Jokowi memerintah tidak ada oposisi. Mestinya Pak Jokowi bilang, oke, saya punya problem dengan inkonsistensi, oleh karena itu tolong ingatin saya setiap saat tuh. Maka mestinya partai oposisi mengerti, oke, Jokowi mesti kita pandu dengan semacam prinsip loyal opposition, bahwa tetap loyal tapi beroposisi. Demikian juga kawan-kawan utama Jokowi itu, para relawan, orang-orang dekat Jokowi, kan akhirnya memuja-muja beliau aja dan tidak pernah mengingatkan bahwa ada sesuatu yang diintip oleh media massa yang seringkali tidak bisa dieksplisitkan, tapi kemudian kasak kusuk di media massa lalu tumbuh jadi bocor alus, yang sebetulnya nggak akan jadi bocor alus kalau orang jujur untuk mengevaluasi problem kebijakan Jokowi. Jadi watak Pak Jokowi itu didasarkan juga atau dialaskan pada dukungan kawan-kawan dia atau lingkungan terdekat, Pak Pratikno misalnya tuh, atau juru bicara tuh yang sekedar memuji-muji, ngipas-ngipas, dan kadang-kala mungkin menyodorkan nama seseorang untuk disperindikan. Kayak itu makin lama makin membuat mental Jokowi itu jadi buruk gitu, atau psikologinya jadi gelap. Kan itu dasar kita untuk mengerti mengapa pada ujung pemerintahan Pak Jokowi dia kehilangan kemampuan untuk mandiri itu, karena dari awal dia tahu dia didukung oleh banyak hal. Sekarang kita lihat bagaimana Jokowi kesepian, dan dalam kesepian dia berupaya untuk nyari sinar melalui tatapan alam semesta, dan mungkin di IKN dia akan dapat tatapan itu. Tetapi dalam versi kebudayaan Jawa pulungnya udah hilang, itu soalnya tuh. Jadi apalagi yang mau ditaruh di situ, senter palsu yang ditaruh di atas pohon beringin untuk menerangi kepala Jokowi, seolah-olah dia masih dapat wahyu, cakraningrat dalam bentuk cahaya pulung yang tiba di kepalanya tuh. Jadi bukan begitu, apalagi kalau pohonnya nggak mungkin lagi kasih dia cahaya.